Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Amri. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Calon Guru Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ujian tengah semester yang telah saya kerjakan dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 di Sekolah Dasar dan Menengah Fisika. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama menyatakan rancangan pembelajaran dapat disusun menggunakan prinsip Understanding by Design atau UBD atau biasa disebut dengan backward design. Jelaskan bagaimana cara merancang pembelajaran dengan prinsip ini. Nah, cara merancang pembelajaran dengan prinsip UBD adalah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran atau CP yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahapan perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan. Untuk fisika sendiri, terdapat dua fase dalam capaian pembelajaran yang terbagi ke dalam fase E dan fase F. Yang kedua, menentukan asesmen. Ada 3 asesmen yang terkait dalam prinsip UBD, yaitu Assessment for Learning, di mana Assessment for Learning itu merupakan asesmen yang berlangsung dan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Yang kedua, Assessment as Learning, di mana asesmen as Learning itu melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Yang ketiga, Assessment of Learning. Pada asesmen ini dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen ini sendiri dapat dikategorikan sebagai asesmen formatif dan summatif. Yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran, di mana dalam menentukan kegiatan pembelajaran itu dapat menggunakan pendekatan yang sesuai, memilih model pembelajaran, strategi, dan juga metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, di mana hal tersebut dapat disesuaikan dengan materi-materi yang akan diberikan atau materi yang akan disampaikan pada peserta didik. Soal yang kedua, dalam merancang pembelajaran menggunakan prinsip UBD, guru harus merencanakan tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Jelaskan hubungan ketiga komponen tersebut lalu kemukakan pendapatmu jika salah satu komponen tidak termuat dalam perencanaan pembelajaran. Nah, jawaban saya, hubungan antar tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran itu sangat penting dan saling berkaitan satu sama lainnya. Apabila salah satu saja tidak dilaksanakan dalam proses pembelajaran, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Dikarenakan pada prinsip UBD ini, untuk mencapai tujuan pembelajaran, kita harus menentukan asesmen dan penilaian apa saja yang akan kita gunakan dan kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang akan dilaksanakan, serta metode, media, dan strategi apa yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Capaian pembelajaran dapat tercapai apabila ketiga hal ini terpenuhi dalam merancang suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, mengapa merancang pembelajaran dianjurkan menggunakan prinsip UBD? Jelaskan kelebihan prinsip ini dibandingkan dengan cara merancang pembelajaran seperti biasanya. Nah, jawaban saya, merancang pembelajaran dianjurkan menggunakan prinsip UBD, apalagi di era pembelajaran pada saat ini atau di kurikulum merdeka, di mana ada dua pendekatan yang dianjurkan oleh kementerian, yaitu adalah pendekatan Understanding by Design atau UBD, serta pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dikarenakan pada prinsip UBD, rancangan pembelajaran akan berfokus pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemudian menentukan alat untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, lalu menyusun langkah-langkah atau cara mengajarkannya dan penyusunan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan selama proses belajar mengajar di dalam kelas.
Nah, kelebihan rancangan pembelajaran UBD ini di mana dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan proses pembelajaran lebih optimal. Selain itu, orientasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut selaras dengan pendapat Wiggins dan Mitchell yang menyatakan bahwa understanding by design atau UBD mampu meningkatkan pemahaman mendalam bagi peserta didik dan berorientasi pada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang keempat, jelaskan perbedaan asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen summatif serta berikan masing-masing satu contoh. Nah, yang pertama perbedaan asesmen awal atau diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen summatif beserta contohnya. Untuk asesmen awal atau diagnostik, di mana asesmen ini merupakan asesmen yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik dari aspek kognitif maupun non-kognitif, di mana hasil diagnosis digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik, sehingga guru dapat menentukan strategi pembelajaran apa yang tepat sesuai dengan kondisi peserta didik. Contohnya, guru dapat memberikan tes tertulis ataupun berupa angket yang mencakup pernyataan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, asesmen formatif, di mana asesmen ini dilakukan oleh seorang guru selama proses pembelajaran untuk memberikan informasi mengenai perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik pada setiap tahap pembelajaran. Hasil asesmen ini berguna untuk mengambil tindakan yang memastikan bahwa setiap peserta didik mencapai penguasaan yang optimum. Nah, asesmen formatif ini dapat mendorong peserta didik mencapai tujuan belajar dengan melakukan penyampaian umpan balik yang dilakukan secara berkala. Nah, contohnya, selanjutnya asesmen summatif. Asesmen ini merupakan asesmen yang dilakukan setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Asesmen summatif tidak selalu dilakukan di akhir pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar peserta didik, mengukur konsep dan pemahaman peserta didik, serta mendorong untuk melakukan aksi dalam mencapai kompetensi yang dituju. Contohnya, ujian akhir semester yang dilaksanakan setiap akhir semester. Soal yang kelima, asesmen bertujuan untuk memonitor perkembangan peserta didik. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Nah, salah satu tujuan asesmen adalah memantau atau memonitoring kualitas pembelajaran. Asesmen dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik atau perbaikan dari pembelajaran. Karena memiliki fungsi memantau atau memonitoring, asesmen bertujuan memahami posisi murid atau peserta didik dalam rentang pembelajaran tertentu. Dengan demikian, perkembangan belajar dapat teramati dari waktu ke waktu. Informasi ini membantu guru, peserta didik, orang tua, dan sekolah untuk melakukan evaluasi ataupun perbaikan pembelajaran pada tahap selanjutnya. Baik, sekian pemaparan ujian tengah semester pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 oleh saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.